guys, balik lagi di Pop and Snap. Kemajuan teknologi berjalan berdampingan dengan dunia perfilman. Lihat saja bagaimana teknologi CGI dan green screen dapat membuat mata para penonton dimanjakan dengan tampilan adegan-adegan spektakuler di film. Bahkan, saking hidupnya efek CGI, penonton pun susah mengetahui mana yang nyata ataupun mana yang dibuat oleh efek visual. Hasil luar biasa yang dihasilkan oleh teknik CGI dalam film ini membuat para sutradara sangat mengandalkan teknologi tersebut dalam film garapannya. Namun, pesona CGI nyatanya tidak terlalu menarik minat sutradara ternama Christopher Nolan. Bahkan, dia justru pernah mengeluarkan pernyataan kalau dia kurang suka menggunakan CGI dalam proyek film-filmnya. I didn't want to use green screen because it's really boring to shoot, honestly. You turn up, it's a depressing day when you have to shoot green screen. What's really fun is to come... Sutradara kelahiran Inggris ini tidak hanya asal bicara. Nolan pernah benar-benar meledakkan sebuah gedung, menabrakan pesawat hingga meledak, dan beberapa hal gila lainnya tanpa bantuan CGI. Luar biasanya, walau sikap idealismenya tersebut membuat proses pengambilan syuting memakan waktu banyak dan juga pengerjaan yang amat rumit, film-film Christopher Nolan terbukti sukses menghadirkan adegan-adegan yang sangat fantastis dan keren. Karena itu, di video kali ini, Pop and Snap akan membahas beberapa proses pengambilan syuting Christopher Nolan yang akan membuat Anda tercengang apabila mengetahui faktanya. Menggulingkan sebuah truk. Inilah salah satu adegan keren di film The Dark Knight di mana Batman dengan Batpod-nya mengejar Joker yang sedang menyetir sebuah truk besar dan melilit ban truk tersebut hingga menyebabkan truk besar tersebut terguling terbalik. Gilanya, scene truk yang terguling ini adalah asli bukan dari CGI. Proses adegan ini tentulah suatu hal yang sangat berbahaya, terlebih lagi hal ini dilakukan persis di tengah kota, yang apabila terdapat kesalahan, maka akan berakibat sangat fatal. Karena itu, untuk menghindari dampak kerusakan besar akibat proses syuting ini, mereka pun harus menggulingkan truk tersebut di titik-titik aman yang telah direncanakan. Secara teori, truk besar tersebut dapat terguling terbalik karena dipasang piston besar di bawahnya dan juga ditambah dengan kekuatan peledak dari TNT. Karena memerlukan perencanaan matang, sebelum melakukan adegan berbahaya ini, mereka mencoba melakukannya dulu di tempat lain yang lebih aman, dan setelah uji coba berhasil, Nolan segera mengambil syuting berbahaya tersebut di tempat yang direncanakan. Dan perlu dicatat, karena ini suatu hal yang berbahaya, proses syuting di kota ini hanya bisa dilakukan sekali. Lalu hebatnya, Nolan beserta tim sukses melakukannya dengan sempurna. Meledakkan sebuah gedung. Masih dalam film The Dark Knight, Christopher Nolan kembali menghadirkan sebuah scene yang akan terus diingat penonton, yaitu scene di mana Joker dengan pakaian perawatnya meledakkan sebuah gedung rumah sakit sambil berjalan keluar dari gedung tersebut lalu naik ke dalam sebuah bus. Scene ini memang dapat mencengangkan penonton, namun Anda akan lebih tercengang lagi apabila mengetahui bahwa gedung yang diledakkan tersebut bukanlah hasil efek CGI. Dengan menuruti permintaan Nolan, produser film membeli sebuah gedung kosong yang sudah tidak terpakai. Lalu, gedung tersebut didesain sedemikian rupa hingga menjadi seperti rumah sakit. Dan edannya, gedung tersebut akhirnya benar-benar diledakkan dengan bom detonation untuk pengambilan sebuah scene yang hanya bisa diambil sekali saja. Menjatuhkan pesawat. No one cared who I was till I put on the mask. The Dark Knight Rises mengawali filmnya dengan opening yang memorable, yaitu adegan di mana sebuah pesawat kecil CIA dibajak oleh Bane, dan pesawat kecil tersebut digantung oleh pesawat kargo. Lalu setelah Bane berhasil menculik targetnya, pesawat kecil tersebut lantas dijatuhkan. Luar biasanya, untuk membuat adegan ini, Nolan dengan timnya benar-benar menjatuhkan pesawat sungguhan. That comes later. Proses syuting ini menggunakan pesawat kargo Hercules C-130, sebuah pesawat yang biasa digunakan oleh militer Amerika. Lalu pesawat kecil yang akan dijatuhkan sudah digantung dari bawah dan diangkat kemudian dibawa ke udara oleh sebuah helikopter. Sedangkan Nolan beserta stafnya naik helikopter lain untuk mensyuting adegan tersebut dari udara. Untuk menyempurnakan adegan ini, Nolan pun menyewa para penerjun profesional, di mana para penerjun ini benar-benar harus melompat dari pesawat kargo Hercules
Hercules lalu melakukan beberapa aksi di pesawat yang digantung sebelum pesawat tersebut benar-benar dijatuhkan. Adegan ini tentulah sangat berbahaya. Karena itu, Nolan sudah meminta izin kepada pemerintah setempat dan melakukan syuting tersebut di daerah pegunungan Skotlandia yang jauh dari permukiman penduduk. Lorong hotel yang berputar. Film Inception adalah film yang terbilang rumit namun akan dikenang sebagai salah satu film terbaik Nolan. Dalam film ini terdapat adegan di mana salah satu tokohnya bernama Arthur melakukan perkelahian dengan musuhnya di lorong hotel dengan gravitasi yang berpindah-pindah, sehingga lantai terkadang menjadi di atas hingga terkadang di samping dan membuat mereka terjatuh ke segala arah. Fakta yang mencengangkan adalah scene yang cukup memabukkan mata penonton ini nyatanya tidak dibuat dengan CGI ataupun tali yang mengikat para aktornya. Selama berbulan-bulan, Nolan dan timnya membuat kerangka raksasa yang melingkar lalu diputar dengan mesin yang diciptakan, dan kerangka besar inilah yang menjadi lorong hotel dalam film ini. Proses syuting di adegan ini pun memakan tenaga dan waktu karena para aktor harus membiasakan diri mereka untuk berada dalam ruangan yang selalu berputar-putar. Membuat replika kereta. What are you doing? I'm sorry, I thought it was free. Well, it's not. Maybe we could share. Maybe not. Can you pull over, get this? Sebagai sebuah film action science fiction yang penuh imajinasi, film Inception menghadirkan adegan yang tidak lazim di mana salah satu adegannya yaitu Cobb yang merupakan tokoh utamanya dikejutkan dengan kehadiran kereta di tengah kota dan menabrak mobil-mobil di depannya. Scene yang mengundang decak kagum penonton ini sepintas terlihat seperti menggunakan efek CGI, namun nyatanya Nolan tidak menggunakan hal itu. Lantas, bagaimana cara Nolan menghadirkan sebuah kereta di tengah jalan? Jawabannya, apa yang penonton lihat sebagai kereta di adegan ini sebenarnya adalah truk gandeng yang dimodifikasi sedemikian rupa persis seperti kereta api sebenarnya. Namun, proses yang memodifikasi truk gandeng ini tentulah tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama, dan hebatnya mereka berhasil melakukan itu, lalu menghadirkan scene kereta api di tengah jalan ini dengan sempurna. Pembuatan ladang jagung dan ruang 4 dimensi. Prepare to detach. What? No! No! Cooper! 3. Cooper, what are you doing? Newton's third law. Film Interstellar adalah film luar angkasa yang terbilang fantastis. Namun, tidak hanya keseluruhan filmnya saja yang sangat menawan, proses adegan syuting film ini juga dapat membuat kita takjub. Salah satunya adalah adegan openingnya di latar tempat ladang jagung. Kebanyakan, sutradara biasanya akan menggunakan CGI untuk menggambarkan ladang jagung tersebut. Namun Nolan nyatanya benar-benar membuat ladang jagung sungguhan selama berbulan-bulan. Yang menariknya, setelah proses syuting selesai, Nolan menjual hasil panen ladang jagung tersebut untuk menambal biaya produksi film tersebut. Namun pembuatan ladang jagung ini tidaklah seberapa apabila dibandingkan dengan scene di mana tokoh utamanya yaitu Cooper masuk ke dalam black hole dan membuatnya masuk ke dalam alam 4 dimensi di mana ruang dan waktu menjadi satu, sehingga dia dapat mengakses kamar anaknya dari masa lalu hingga masa sekarang. I don't know, but they constructed this three-dimensional space inside their five-dimensional reality. Ya, ruang 4 dimensi yang terlihat amat hidup ini bukanlah hasil CGI. Namun Nolan beserta tim benar-benar membuat set ini sedetail mungkin hingga memakan waktu berbulan-bulan. Lalu untuk menyempurnakannya, Nolan menggunakan cahaya dari proyektor yang memberikan adegan ini benar-benar tampak seperti di dunia 4 dimensi. Menabrakan pesawat. Film Nolan teranyar ini memang sebuah film yang paling membingungkan dan kompleks. Namun di balik cerita yang rumit, film ini tetap menyuguhkan scene yang spektakuler. Salah satunya adalah adegan saat sebuah pesawat menabrak hanggar hingga menyebabkan ledakan yang besar. Dan luar biasanya, segala yang terjadi di film ini memang beneran. Dari pesawat, hanggar, tabrakannya hingga ledakan yang ditimbulkannya. Awalnya, Nolan sebenarnya sempat ingin mengeksekusi adegan ini dengan membuat miniatur dan ditambah dengan efek visual. Namun, keputusan Nolan berubah setelah stafnya yang mencari lokasi syuting di kawasan California menemukan bangkai pesawat tua. Setelah melakukan kalkulasi, ternyata biaya membeli pesawat lebih murah dari budget pengeluaran untuk pembuatan miniatur dan penggunaan CGI. Akhirnya, dengan tidak ragu lagi, Nolan membeli pesawat Boeing 747 dan benar-benar menabrakan pesawat tersebut ke hanggar hanya untuk sebuah pengambilan syuting.
Ya, itulah berbagai proses syuting yang edan dari seorang Christopher Nolan. Sutradara ini memang sangat totalitas dalam menggarap film sehingga karya-karyanya terlihat sangat fantastis dan out of the box. Kira-kira proses syuting film Nolan manakah yang paling membuat kalian tercengang? Bisa di komen di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.